Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi perbandingan trigonometri pada kehidupan sehari-hari. Untuk belajar tentang aplikasi perbandingan, kalian perlu belajar tentang apa itu sudut elevasi dan sudut depresi. Di sini sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus, ini ada mata ya, antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat melihat objek bagian atas. Jadi, sebentar saya kasih tanda dulu. Sebentar saya ganti bolpen dulu ya. Ganti bolpen merah, biar gampang ya. Oke. Jadi, yang namanya sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus ini garis lurus ini ya. Garis lurus ini dengan matanya ini untuk melihat objek bagian atas. Jadi sudut elevasinya adalah ini yang terbentuk. Jadi mata pengamat melihat objek ke atas dengan garis horizontal yang sejajar dengan mata. Kemudian kalau sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis lurus mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah objek. Jadi ini mata, kemudian ini ada garis lurus ya, yang warnanya merah ini. Nah, kemudian dia melihat objek yang ada di bawah ini, yang gambar segi 5 ini. Nah, sehingga sudut depresinya adalah ini sebenarnya, ini sudut depresi. Karena ini menggunakan sifat dari bertolak belakang, otomatis kalau ini beta, di sini juga sama bernilai beta. Seperti itu. Jadi berbeda ya antara sudut elevasi dan sudut depresi. Kalau sudut elevasi itu dari pengamat melihat objek yang ada di atas, sedangkan kalau sudut depresi itu posisi pengamatnya di atas dan objeknya ada di bawah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi dari perbandingan trigonometri. Yang pertama ada seekor kelinci yang berada di dalam lubang tanah, tempat persembunyiannya, melihat seekor elang yang terbang dengan sudut 60 derajat. Jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter, maka berapa tinggi elang dari atas tanah? Di sini harusnya kalian bagaimana? Kalian menggambar dulu posisi dari kelinci dan elang. Kemudian kita bentuk segitiga siku-siku. Kenapa? Karena kan ada 3 unsur yang menghubungkan antara kelinci dengan si elang itu tadi, yaitu yang pertama sudut pandang dari kelinci terhadap elang, kemudian sudut pandangnya yang mendatar tadi, yang juga merupakan jarak mendatar antara kelinci dengan elang, dan yang terakhir adalah tinggi elang terhadap tanah. Yang ini tanah ya, bisa tulis ini tanah, dan kelinci. Di sini kan tadi dia melihat seekor elang yang terbang dengan sudut 60 derajat. Berarti sudut 60 derajat ini adalah sudut elevasi. Berarti 60 derajat ini kita tulis di sini, 60 derajat. Kemudian jika jarak antara kelinci dan elang adalah 18 meter. Di sini berarti jarak mendatar antara kelinci dan elang. Berarti jarak yang ini yaitu 18 meter. Nah, yang diminta mencari adalah tinggi. Tinggi itu berarti berhubungan dengan yang vertikal antara jarak elang terhadap tanah. Berarti yang ini ya. Misalkan Y. Sekarang kita menggunakan aturan dari trigonometri, perbandingan trigonometri. Di sini yang diketahui adalah apa sih? Ini kan sudut ya. Sekarang kita amati. Ini sudut, berarti ini adalah sudut siku-siku. Ini siku-siku. Kalau siku-siku berarti sini adalah sisi miring. Jadi di depan sudut yang 60 derajat ini atau Y adalah depan. Dan 18 otomatis adalah samping. Yang diketahui adalah sudut dan samping. Yang ditanya adalah depan. Kira-kira dari ketiga dasar perbandingan trigonometri yang dapat digunakan apa sih? Kan ada sin. Kalau sin itu demi, depan per miring. Kalau cos sami, berarti samping per miring. Kemudian kalau tan desa. Nah, di sini kita sudah punya sa, yang dicari adalah de. Berarti yang paling bisa digunakan adalah yang tan. Sehingga kita gunakan yang tan. Tan, sudut yang diketahui adalah 60 derajat. Sama dengan depan per samping. Tan 60 derajat itu adalah akar
3. Depannya adalah Y dan sampingnya adalah 18. Nah, lalu kita cari Y-nya bagaimana ini? Berarti tinggal kita kalikan akar 3 dengan 18. Ini tinggal kita kalikan ya. Jadi Y sama dengan 18 dikali akar 3. Jadi 18 akar 3. Seperti itu. Mudah ya. Sebenarnya ini juga bisa dirubah. Y sama dengan 18 dikali, kalau akar 3 itu kalau kurang lebih 1,7. Nah, nanti silakan kalian dibulatkan seperti itu. Ini nanti satuannya meter ya berarti ya. Lanjut untuk soal yang berikutnya. Gerardo melakukan pengamatan menggunakan klinometer untuk melihat puncak dari tiang bendera. Sudut yang ditunjukkan adalah 30 derajat. Jika jarak antara Gerardo dan tiang bendera adalah 4 meter dan tinggi Gerardo adalah 173 cm, maka tinggi tiang bendera adalah Oke. Kalau seperti ini kita wajib menggambar terlebih dahulu. Di sini ada Gerardo yang tingginya tadi adalah 173 ya. 173 cm. Karena ini satuannya meter semua ya, ini meter. Satuan tingginya berarti ini juga harus diubah ke meter. Artinya 1,73 meter. Nah, kemudian apalagi yang diketahui di sini? Jarak Gerardo dan tiang bendera adalah 4 meter. Oke, berarti ini 4 meter ya. Oke. Kemudian si Gerardo dapat melihat puncak dari tiang ini adalah sebesar sudut 30 derajat. Ini berarti sudut elevasi. 30 derajat. Oke. Yang ditanyakan adalah tinggi tiang bendera. Berarti kita wajib mencari yang ini ya. Kita misalkan Y. Nanti kalau sudah ketemu Y-nya harus kita jumlahkan dengan tinggi dari Gerardo yang 1,73 cm. Oke. Sekarang kita analisis dulu ini. Di sini berarti sudut siku-sikunya pertemuan antara matanya Gerardo dengan tiang bendera. Kemudian ini kan berarti ini sisi miring ya. Kemudian ini 30 derajat, Y berarti sebagai sisi depan. Otomatis yang 4 meter sebagai sisi samping. Nah, yang kita butuhkan adalah depan, yang diketahui samping lagi. Berarti kita pakai tan lagi ya. Tan 30 sama dengan D per SA. Tan 30 itu adalah akar 3 per 3. Depannya belum tahu, sampingnya adalah 4 ya. Udah. Ini 4 ya, karena jaraknya Gerardo dengan tiang bendera sama jarak sudut matanya Gerardo dengan tiang bendera pasti sama karena sejajar. Setelah itu bagaimana? Dikalikan silang. Jadinya 3Y sama dengan 4 akar 3. Lalu Y sama dengan 4 akar 3 dibagi 3. Ya, berarti sekitar berapa itu? 4 dibagi 3 itu 1 ya, sisa 1 lagi berarti 1,3. Sedangkan akar 3 sendiri 1,7. Nah, sehingga tinggi tiang bendera adalah Y tadi ditambah tinggi Gerardo. Ini nanti dicari ya, 1,3 dikali 1,7 dulu. Setelah itu baru ditambah tinggi Gerardo yaitu 1,73. Ya, seperti itu kurang lebih. Selanjutnya untuk soal yang ketiga dan yang terakhir. Ronald berada di atas mercusuar dan dia dapat melihat sebuah kapal dengan klinometer menunjukkan sudut 60 derajat. Jika tinggi mercusuar adalah 10 meter, maka jarak kapal dengan mercusuar adalah, berarti di sini ya, si Ronald, kemudian tadi jaraknya adalah 60. Dia dapat melihat kapalnya sejauh 60 derajat. Berarti ini namanya sudut depresi. Kemudian tinggi mercusuarnya adalah 10 meter.
Nah, yang ditanyakan adalah jarak mercusuar terhadap kapal. Nah, karena ini sudut depresi, ini kan 60 derajat. Dia bertolak belakang dengan sudut yang terbentuk antara kapal dengan yang sejajar dengan tanah ya. Dan ini juga 60 derajat. Otomatis ini menjadi siku-siku. Kalau ini 60 derajat, kalau ini siku-siku berarti ini adalah miring. Depan siku-siku pasti miring. Ini 60 derajat, berarti 10 meter ini adalah depan. Lalu berarti ini tinggal samping. Oke, yang diketahui adalah depan ya, yang diketahui itu sudut. Yang diketahui itu sudut 60. Sudut 60 derajat, kemudian sama depannya adalah 10 meter. Yang ditanyakan adalah sa. Otomatis kita akan menggunakan apa ini? Ada de dan sa. Oh, pasti berhubungan dengan tan desa. Tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Tan 60 derajat itu akar 3, depannya 10, dan sa-nya kita belum tahu. Sudah, sa itu bagaimana? Tinggal kita kalikan silang. Di sini berarti akar 3 sa sama dengan 10. Sa sama dengan 10 dibagi akar 3. Ingat, karena kalau pecahan itu nggak mungkin penyebutnya berbentuk akar, sehingga harus kita rasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3. Menjadi 10 akar 3 per 3. Jadinya berapa ini? 10 bagi 3 itu 3. Sisa 1 lagi berarti 3,3 dikali 1,7. Nah, seperti ini ya, nanti kurang lebih. Oke, sekian penjelasan dari Bu Wilda. Semoga dapat kalian pahami dan kalian mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.